Pilpres 2024 bukan hanya soal memilih presiden, tapi bisa dibilang ajang pertarungan dua kelompok yang saling berlawanan. Ada kelompok nasionalis yang menganggap negara dan nasionalisme di atas segalanya. Sementara di kelompok lain, yaitu kelompok radikal, mereka adalah kelompok yang menghendaki penggantian ideologi negara, yang menjadikan agama tertentu jauh lebih utama dari agama lainnya. Kelompok nasionalis akan memilih tokoh-tokoh nasionalis. Dulu mereka memilih Jokowi, sekarang sebagian besar ada di kubu Ganjar Pranowo. Sementara kelompok lain sedang mendekati Anies Baswedan. Mereka menganggap Anies adalah juru selamat. Memang jumlah kelompok nasionalis lebih besar, tapi biasanya mereka terbelah. Dulu sebagian kelompok ini juga mendukung Prabowo, karena terkesima dengan penampilannya yang maco dan perkataannya yang tegas. Ada hal yang lebih berbahaya soal Anies, selain fakta bahwa dia tidak bisa kerja, yaitu tentang adanya kelompok radikalis yang mendukung Anies. Sebenarnya hal itu sudah terbaca saat Anies memimpin Jakarta. FPI dan HTI mendapatkan tempat khusus sebelum dibubarkan oleh pemerintah. Karena ormas garis keras itu telah melakukan dukungan berdarah-darah untuk memenangkan Anies. Mereka membajak masjid dan menjadikannya forum politik. Mereka memanfaatkan pelintiran ayat dan menakut-nakuti para calon pemilih. Jika para calon pemilih itu nekat memilih pemimpin non-muslim, maka kalau mati jenazah mereka tidak akan disolatkan. Meski sudah dibubarkan, tapi anasir jahat HTI masih bergentayangan. Sementara FPI memilih ganti nama. Dukungan kelompok radikal ini terus berlanjut. FPI misalnya getol membela Anies. Mereka tidak terima jika Anies dikritik. HTI juga melakukan hal yang sama. Biasanya mereka melakukan dukungan dengan cara diam-diam. Tapi sewaktu Anies melakukan kunjungan ke Banten baru-baru ini, kelompok pemuja khilafah itu melakukan aksi secara terang-terangan. Ada spanduk bertuliskan dukungan khilafah pada Anies. Alhasil, spanduk tersebut menghebohkan publik. Spanduk itu terbentang di Terminal Kadubanan, Kabupaten Pandeglang. Di dalam spanduk itu ada gambar Anies sedang tersenyum lebar. Kemudian ada tulisan, dukung Anies tegakkan khilafah di Banten. Jelas tertulis dalam spanduk itu. Kemudian ada logo Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI di bagian atas, yang semakin menegaskan bahwa kelompok mendukung khilafah benar-benar total mendukung Anies. Dukungan khilafah pada Anies juga sempat viral ketika ada acara deklarasi relawan Anies. Deklarasi itu dipelopori oleh kelompok masyarakat yang menamakan diri sebagai Majelis Sang Presiden pada Juni 2022. Lalu ada kelompok mendukung khilafah yang memasang bendera khilafah di panggung deklarasi. Sempat terjadi keributan di sana, dan oleh panitia akhirnya bendera itu diturunkan. Memang agak aneh sih, lebih mirip drama. Karena sebelum acara, mestinya panitia tahu kalau ada bendera khilafah di sana. Gambaran tadi menunjukkan betapa berbahayanya para radikalis yang sekarang menjadikan Anies sebagai inang. Mereka tidak hanya mundur dari segi logika, tapi juga memiliki niat jahat untuk menggoncangkan negara. Seharusnya situasi seperti inilah kelompok nasionalis bersatu. Jangan sampai anasir jahat di belakang Anies itu menemukan momentum. Sama seperti ketika dulu mereka bebas berkembang di zaman SBY. Apalagi ketika dalam bentuk partai, kelompok ini juga ada di kabinet. Masa gelap seperti itu akan terulang jika kelompok ini menemukan pijakan. Maka sekarang adalah tugas seluruh bangsa Indonesia yang mencintai Pancasila dan keutuhan NKRI untuk memilih pendukung nasionalis. Sebab sudah jelas kemana para benalu dan para parasit itu hinggap. Jangan salah pilih atau bakal menyesal seumur hidup.